Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Oke. Kita lanjut materi. Nah, hari ini kita masuk ke materi pertama, yaitu pertidaksamaan. Nah, materi ini sebenarnya di semester sebelumnya sudah dibahas. Jadi ini saja sekilas saja, dan nanti kita membahas menghitung luas daerah menggunakan vektor. Nah, kita lanjut. Nah, pengertian pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang membandingkan dua bilangan atau dua bentuk aljabar menggunakan simbol ketidaksamaan. Oke. Kalau yang bla 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 x ditambah sekian sama dengan berapa gitu. Nah, ini kesamaan. Nah, kalau sekarang misalkan 2x min 3 sama dengan 6, kurang dari sama dengan 6 misalkan. Nah, ini pertidaksamaan atau ketaksamaan. Nah, di sini ketaksamaan simbolnya ada 4. Yang kiri lebih besar kanan. Oh, gitu aja ya. Nah, gini berarti kiri lebih besar kanan. Nah, yang kedua, kiri kurang dari kanan. Nah, kiri lebih besar sama dengan kanan, dan kiri kurang dari sama dengan kanan. Nah, kalau dibalik sebenarnya bisa ya. Berarti kalau nyebutnya kanan kurang dari kiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya menghafal dulu kayak gini, karena saya agak susah menghafal. Jadi bentuknya kayak gini, misalkan kita bagi 2. Nah, kayaknya warnanya kita ganti. Kalau dulu saya menghafalnya gini. Nah, kita bagi 2. Nah, ini kan lebar, berarti ini besar. Nah, ini kan kecil ya, kecil, jadi itu. Nah, menunjuk yang kanan, yang kiri. Jadi yang kiri itu besar, yang kanan itu kecil, sehingga kita bisa membaca kalau misalkan A seperti ini, B, kita membaca dari kiri ke kanan, A lebih besar B. Tapi kalau ini dibaca ke kiri, berarti B kurang dari A. Nah, kayak gitu. Ini artinya sama sebenarnya ya. Nah, terkadang bentuk kayak gini akan membingungkan ketika ditukar. Misalkan mana kursornya? A seperti ini, B, oke. Apakah benar menjadi B seperti ini A? Gitu ya. Nah, ini kan hal yang sama gitu ya, karena pindah ruas aja. Seperti itu. Kita lanjut. Di sini nggak kelihatan pakai yang ini. Nah, ini agak kelihatan. Nah, artinya mencari semua nilai X anggota bilangan real yang membuat pernyataan tersebut benar. Kita lanjut. Pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini pertidaksamaan berarti yang pakai tadi gini ya. Gini lah ya. Linear itu X pangkat 1. Variabel berarti X-nya ada 1. Nah, di sini kita melihat keterangannya bahwa A itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0 ya X-nya jadi hilang. Jadi bentuknya menjadi misalkan di sini 2x plus 5
bla 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 6 misalkan. Nah, si bla 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 ini salah satu dari 4 tanda tadi, misalkan kurang dari 6. Nah, contohnya ini 5x min 7 kurang dari 8, 5x kurang dari sama dengan 15, x kurang dari sama dengan 3. Nah, seperti itu. Di set dulu. Nah, kita lanjut. Aturan operasi pada pertidaksamaan. Jadi sebenarnya operasinya itu ya biasa saja. Pindah ruas dan selanjutnya sama aja. Cuma di sini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama di sini, yang nomor 1, ketika A lebih besar dari B, kalau kedua ruas ditambah bilangan yang sama, ininya akan tetap sama. Misalkan A ditambah 6 lebih besar B ditambah 6. Nah, misalkan 6 itu si C ya. Jadi A plus C lebih besar A plus C. Nah, kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua dan yang ketiga itu tentang pengali ya. Kalau misalkan A dikali C lebih besar dari BC, kita punya bilangan A lebih besar B ya, ini ya perlu diketahui dulu. Nah, kedua ruas dikali dengan bilangan yang sama, A misalkan C, itu akan tetap sama tandanya ketika C-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan yang nomor 3 ini A lebih besar dari B, ini akan berubah, A dikali C kurang dari B dikali C. Kenapa? Karena si C-nya kurang dari 0, bilangan negatif ya. Contoh, 5 lebih besar dari 2. Sekarang 5 dikali min 1, 2 dikali min 1 berapa? Yang ini jadi min 5, yang kanan jadi min 2. Otomatis lebih besar min 2. Nah, tandanya berubah gitu. Nah, itu yang perlu dihafal, kadang-kadang menjadi ini apa namanya jebakan tersendiri gitu ya. Oke, kita lanjut. Himpunan penjelasan dari notasi interval. Oke. Nah, ini ya mencari himpunan penyelesaian aja sih. Di sini jika X lebih besar dari 2, maka himpunan penyelesaiannya X anggota bilangan real di mana X-nya itu lebih besar dari 2, atau dalam notasi intervalnya dari 2 ke tak hingga. Nah, sebenarnya penulisan ini yang perlu dilihat itu bagian kurung ininya. Kalau yang ini batas kiri, yang ini batas kanan. Nah, si kurung ini menandakan kurang dari atau lebih dari ya. Lebih dari atau lebih dari sama dengan. Dimana kalau yang gini berarti kurung itu gini. Kalau yang lebih dari sama dengan, kurungnya siku. Nah, contoh di sini kurungnya pakai siku, ini sama dengan X lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti kurung siku batasnya dari 2, di mana 2 itu ikut sampai tak hingga. Tak hingga lengkung aja. Iya, lengkung aja kalau yang tak hingga. Karena ya namanya tak hingga ya nggak ada ujungnya. Yang selanjutnya ini pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini agak lain ya. Nah, misalkan kita punya X kuadrat min 4 lebih besar 0. Nah, terus kita pecah menjadi X min 2 dikali X plus 2 lebih besar 0. Kan yang ini kalau dikalikan jadi yang atasnya ya. Nah, dari sini kita dapat yang pertama, dari sini X sama dengan 2, dan yang di sini X-nya sama dengan min 2. Nah, kita coba
Berarti ini ada garis bilangan, batasnya itu 2 dan min 2 ya. Nah, di sini cari daerah yang kurang dari 0. Di mana? Nah, kita coba misalkan min 3 lebih kecilnya 3, antara min 2 sampai 2 0, lebih besar dari 2 misalkan 3. Nah, kita masukkan ke sini. Kayaknya yang atas saja ya. Ini dan ini harusnya sama ya. Oke. Nah, kita masukkan ke ini aja yang paling atas aja lah. Kalau di kelas sebelah pakai yang bawah. Nah, min 3 kuadrat 9 dikurangi 4, 9 kurangi 4. Sembilan kurangi 4, 5 ya. Oke. Berarti positif ini. Lanjut kalau misalkan 0, ya ini negatif ya. Ini 0, min 4 ya, min 4 negatif. Lalu kalau misalkan 3 kuadrat 9, 9 kurangi 4, 5 juga positif. Nah, berarti ini daerahnya yang kita cari yang lebih besar dari 0, berarti yang ini dan yang sini. Artinya di sini tak hingga sampai min 2. Nah, min 2 nya ikut enggak? Nah, kalau min 2 nya di sini lebih besar, berarti enggak ikut si 2 nya. Nah, atau dari 2 sampai tak hingga 2 nya ikut enggak, berarti pakai yang tidak enggak ada sama dengannya ya, berarti kurung jelangkung. Nah, didapat tak hingga sampai min 2 pakai min tak hingga ya, atau 2 sampai tak hingga. Nah, sama seperti itu. Pak, emang ada min tak hingga? Nah, ini tanda lebih kecil sebenarnya gitu ya, min tak hingga. Jadi tak hingga tapi ke kiri gitu ya. Kalau yang kanan kan positif. Nah, nggak ditulis seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini sistem pertidaksamaan. Oke. Namanya sistem pertidaksamaan seperti yang sudah dibahas ya. Kalau persamaan itu ya satu-satu ini ya, satu-satu baris ini. Ini pertidaksamaan ya. Ini juga pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan. Tapi kalau misalkan mereka itu konsisten terhadap harga si variabelnya, nah ini sistem persamaan linear. Misalkan kalau dulu dibayangkan 2 sepatu sama dengan berapa, jadi misalkan 80, terus ada persamaan yang lain, 3 sepatu sama dengan 120, kan ini sama dengan si sepatu kalau kita cari 40 ribuan, ini juga 40 ribuan, artinya ini sistem persamaan linear. Nah, harganya sama. Nah, kayak gitu lah kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian terakhir. Jadi perbedaan dengan persamaan. Jadi pertidaksamaan dan persamaan itu apa? Sebenarnya tandanya aja seperti yang tadi dijelaskan di awal. Kalau persamaan itu pakainya sama dengan, kalau pertidaksamaan itu menggunakan pertidaksamaan. Jadi bentuk itu. Kalau dari segi bentuk aljabarnya, tetapi dalam penggunaannya malah lebih luas. Jadi lebih luas si pertidaksamaan. Karena apa? Misalkan ini ada garis bilangan, di sini 0. Cari bilangan X sama dengan 0. Ya udah, di sini kan posisinya. Nah, sekarang soal yang kedua, cari bilangan yang X-nya kurang dari 0. Wah, ini sangat banyak banget ke sini, min 1, min 2 dan seterusnya lah ya. Nah, kalau yang ketiga, kalau misalkan cari
bilangan yang lebih besar dari 0. Nah, banyak banget ke sini ya, ke arah positif. 1, 2, 3, belum kalau misalkan koma-komaan 0,1, 0,2 dan seterusnya, sangat banyak. Nah, begitupun di teknik sipil juga banyak dipakai, termasuk dalam perhitungan. Nah, cenderung di teknik sipil itu kalau hitungan kan ada batasnya, batas toleransi. Misalkan contoh kelas jalan, misalkan jalan kolektor atau jalan yang paling besar, bebannya berapa? Pasti beban maksimal yang diizinkan adalah 10 ton per sumbu. Artinya apa? Beban kurang dari 10 ton, kurang dari sama dengan 10 ton. Nah, kan gitu aslinya kalimat matematikanya gitu ya. Oke. Ada lagi? Oh, ini ada. Masih ada contoh-contoh. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Oh ya, gampang ya. Waktu itu juga teman-teman sudah expert ya. Nah, ini langsung saja. Misalkan 4x lebih besar 11, min 5 pindah kanan jadi plus 5. 4x lebih besar 16 atau x lebih besar 16 per 4. Jadi x nya lebih besar dari 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari 7 min 3x min 1. Nah, jadi seperti tadi aja. Nah, didapat x nya lebih besar sama dengan 2. Nah, sekarang ternyata tadi di teknik sipil juga banyak digunakan. Di sini ada contoh soal, coba analisis tegangan baja. Nah, jadi tegangan baja yang diizinkan di sini 150 MPa. Sedangkan rumusnya itu ya, oh kok saya lupa ya tanda ini. Ya udahlah. Ini disebut apa sih nilai tegangan ya. Nah, di sini rumusnya P per A ya, dimana P-nya itu 120 kN. Nah, izin yang diberikannya, yang diizinkan ya, nah, tegangan yang diizinkan itu 150 MPa. Nah, syarat aman itu pasti tegangan yang kita pakai kurang dari tegangan yang diizinkan. Minimal sama lah ya, kurang dari sama dengan. Aman ini kurang dari sama dengan tidak apa-apa. Nah, contoh langkah 1, samakan satuan, yang mana 120 kN dibuat menjadi Newton karena memang rumusnya pakai Newton ya. Nah, berarti 120.000. Terus 1 MPa sama dengan 1 Newton per milimeter persegi. Nah, yang kedua substitusikan ke pertidaksamaan. Yang bagian sini ini kan rumusnya seperti ini ya, per A. Nah, ternyata ini P per A yang diizinkan itu kurang dari sama dengan 150, sehingga P-nya itu 1.200, 120.000 ya, per A kurang dari 150. Nah, kita lihat di sini disederhanakan menjadi kan 120.000 per 150 itu 800 ya. Jadi 800 kurang dari A-nya. Nah, gitu, sehingga didapat seperti itu. Nah, disimpulkan bahwa luasnya itu 120 mm persegi. Nah, interpretasinya gini. Luas penampang minimum yang dipilih harus lebih besar sama dengan 800 mm persegi agar tegangan yang
tidak melebihi batas izin gitu ya. Seperti itu. Itu contoh yang pertama dalam teknik sipil. Nah, selanjutnya ini juga ada analisis batas lendutan. Oh, ini kalau ngecek di yang melayang-melayang pasti pakai lendutan ya. Kalau dulu viral ini jalan layang MBZ-nya, cek lendutannya. Oke, kita lanjut di sini. Diketahui delta max kurang dari L per 250, yang mana L-nya itu 5 meter, langkah 1 ubah satuan. Nah, 5 meter kita ubah menjadi milimeter sesuai dengan rumus ya. Rumusnya pakai satuannya milimeter. Jadi 5 meter itu sama dengan 5000 milimeter. Nah, yang kedua hitung batasnya. Delta max kurang dari 5000 per 250 atau delta maxnya kurang dari sama dengan 20 mm. Nah, sehingga di sini balok dengan bentang 5 meter tidak boleh mengalami lendutan lebih dari 20 mm gitu. Wah, kalau misalkan lebih dari itu bisa jadi retak dan seterusnya ya. Nah, jika delta lebih besar dari 20, maka struktur tidak memenuhi kriteria serviceability. Kriteria utama dalam desain struktur itu strength dan serviceability. Seperti itu. Itu untuk materi yang pertama, yang bagian pertama. Silahkan dipahami dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Saya izin minum dulu. Oke. Nah, yang selanjutnya kita menghitung luas daerah yang dibatasi oleh vektor ya. Kalau kita melihat buku aslinya, mari kita cari dulu. Nah, jadi kayak gini konsep awalnya dari sini. Nah, dari sini sehingga didapatkan teorema 3.5.3 area of parallelogram. Jadi luas daerah dari jajar genjang ini. Jadi kalau misalkan ada vektor V, vektor U seperti ini, jadi ini dibikin lurus jadi jajar genjang. Nah, luas jajar genjang ini adalah seperti ini. Jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka U cross V adalah sama dengan luas dari jajar genjang yang dibatasi oleh U dan V gitu. Nah, ini contoh soalnya di sini. Jadi contoh soalnya gak pakai vektor, pakai titik, malah lebih dunia nyata lagi ya, karena ini lebih dalam lagi, lebih susah lagi. Nah, contohnya di sini cari dari area, oke, pakai yang di ini aja, PPT. Nah, di sini cari luas daerah segitiga yang dibatasi oleh titik P1, P2, dan P3. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bisa melihat ini,
kita bisa melihat titik yang keempat ya. Sebenarnya di sini ada titik gitu ya. Ini bisa dilihat dari pergeserannya ya. Ke misalkan titik yang ini, berarti geser ke sininya searah dari 2 sampai 1, ke sininya itu dari 2 ke 4, lalu ke belakang sananya 0 sampai 3, sehingga ada titik yang ini. Nah, pasti ada yang sama ya. Titik 3 ini kemungkinan 0 tingginya nggak ada yang sama. Tingginya berapa? 24. Oh, berarti 6 ya. 0 6 3. Ke sebelah sananya kemungkinan sama ya, 3 misalkan. Nah, contohnya kayak gitu. Kita bisa mencari ya. Nah, karena memang sudah ada dan tidak perlu dicari, kita gak usah mencari yang ini dulu. Kita fokus ke batas yang ada. Nah, catatan yang pertama, ketika kita telah memiliki 3 titik ini, titik P1, P2, P3, kita bawa ke arah rumus ya. Rumusnya itu kan vektor ya. Nah, kalau di gambar ini dibuat menjadi vektor dengan titik P1-nya sebagai pusat, P2-nya titik vektor yang pertama. Ini P2 di sini. Lalu P3 di sini sebagai misalkan V lah ya. Nah, bentuk yang lain bisa enggak? Nah, bisa. Jadi vektornya jadi ada beberapa kemungkinan. Ini ada 3 kemungkinan juga. Nah, kita kerjakan yang bagian ini. Contoh ini kita jelaskan menggunakan yang metode titik pusatnya itu di P1, sehingga vektornya itu dari P1 ke P2, P1 dan ke P3. Vektornya ada 2 itu ya. Nah, kerjakan di sini. Diketahui P1-nya 220, betul ya. 220, P2-nya -102 dan P3-nya 043. Nah, sebentar. Kita kerjakan ulang aja ya. Ini kita duplikat, taruh di bawah. Nah, kita kerjakan ulang biar jelas. agak begitulah. Nah, dah. Nah, jawab. Ini kan ada 3 titik, P1, di sini P2, di sini P3. Nah, ini titik dulu. Nah, kita cari tahu dulu P1 itu 220 apa ya? 220. P2 itu -102. P3 043. Nah, sekarang yang pertama itu buat vektor. Jadi ada 3 kemungkinan, 3 kemungkinan, yang mana P1 sebagai pusat, yang kedua P2 itu si pusatnya, atau si P3-nya sebagai pusat. Nah, bahasanya gitu aja, bahasa saya. Nah, contoh yang pertama ini P1-nya sebagai pusat. Kita kerjakan seperti ini. Misalkan di sini jadi U, di sini jadi V. Nah,
kita kerjakan yang ini dulu seperti itu contoh. Nah, di sini kita dapatkan bahwa vektor P1 P2 itu sama dengan ya kita ini ya, akhir dikurangi awal. Nah, akhirnya itu 2, awalnya 1. Nah, gitu kan? Berarti P1 P2 itu kita lihat di sini. Berarti P2 kurangi P1. Min 1 kurangi min 2. Min 1 kurangi min 2. Terus 0 kurangi 2. 2 dikurangi 0. Ini sama dengan min 3, min 2, 2. Nah, kita cek di sini. Betul ya? Ini. Nah, yang sekarang P1, P3. Samping aja ya. P1, P3 berarti oke, P1, P3 berarti P3 dikurangi P1. 0 dikurangi 2. 0 kurangi 2. 4 kurangi 2. 3 kurangi 0. Oke, berarti P1 P3 itu min 2. 4 kurangi 2, 2. 3 kurangi 0, 3. Min 3, 23. Min 2, 23 ya. Nih salah. Oh iya, min 2, 23 ya. Min 2, 23, betul. Nah, itu vektornya. Lalu tahap selanjutnya seperti yang ada di rumus, cari luas daerah jajar genjang ya, dan rumus panjang dari vektor U cross V. Nah, yang pertama berarti P1 P2 cross P1 P3 ya. Kita perkalian cross. Yang mana rumusnya nggak ada ya. Masih ingat rumusnya kayak determinan lah ya. Wah, ini nulisnya nggak bagus. Kita tulis ulang di sini ya buat catatan. Yang P1 P2 itu min 3 2, min 3 min 2 2. P1 P3 itu min 2 23, min 2 2 3. Nah, rumusnya yang pertama berarti kolom pertamanya yang dihilangin. Jadi determinan dari submetrik min 2 2 2 3. Nah, ini yang hilangin ya. Nah, sekarang kolom yang kedua yang dihilangin, tapi dikasih min seperti rumus nyari determinan itu ya. Jadi min 3 2, min 2 3. Yang ketiga, kolom yang ketiga yang dihapus jadi min 3 min 2 min 2 2. Kita cari determinannya. Min 3 kali min 2 kali 3 min 6. Min 6 kurangi 4. Terus yang sini min 3 kali min 3 min 9 dikurangi min 2 kali 2 min 4 berarti plus 4. Min 3 kali 2 min 6. Min 2 kali min 2 4 plus min plus 4 ya. Nah, berarti ini min 6 min 4 min 10, min 9 min 4 min 5 kali min positif 5, min 6 min 4 jadi min 10. Min 5 min 10 5 min 10. Oke, sama ya sama yang ini. Nah, min 10 5 10. Oke, didapat P1 P2 cross
P1 P3 sama dengan min 10, 5, min 10. Benar ya? Oke, benar. Selanjutnya cari panjang vektor P1 P2 cross P1 P3. Nah, ini sama dengan rumusnya kan akar dari anggota ini dikuadratkan, min 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah min 10 kuadrat. Akar dari min 10 kuadrat 100, 5 kuadrat 25, 10 kuadrat min 10 kuadrat 100. Ini ditambahkan menjadi 225. Akar 225 adalah 15 ya. Oke. Artinya luas jajar genjang adalah 15 satuan luas. Sehingga luas segitiga adalah 15/2 sama dengan 7,5 satuan luas. Selesai. Jadi kayak gitu. Nah, di sini mengerjakannya sesuai buku dengan metode P1 sebagai pusat. Nah, di sini seperti skema yang sudah dijelaskan, nanti kehadirannya adalah dengan mengerjakan soal ini, yang mana soalnya itu sama, angkanya persis, yang dibedakan adalah pusatnya. Pusat vektornya itu bukan di P1 seperti contoh ini, tetapi P3 menjadi pusatnya. Jadi nanti mencari vektor P3 P1, P3 P2. Nah, gitu. Untuk lebih jelas, kita coba yang metode titik pusatnya P2 ya, biar nanti bisa dibandingkan. Oke. Oh, ini aja ya, diduplikat dulu. Apa namanya? Agak ini apa namanya? Agak lupa. Oke, mohon bersabar. Nah, cara oh, berarti ini dihapus. Pusatnya di P2. Oke. Ini vektornya. Oke. Cari luas daerah yang dibatasi oleh titik P1, P2, dan P3. Nah, kalau di contoh soal mengerjakannya P1 sebagai pusat. Nah, sekarang kita nyoba P2 menjadi pusat. Nah, P2 P3 dan P2 P1. Berarti cari luas daerah segitiga dengan vektor P2 P3 dan P2 P1. P2-nya jadi pusatnya. Nah, jawab. Diketahui P1 sama dengan P1 220, P1 itu 220, P2 itu min 102, min 102, dan P3 itu 043. Oke, sehingga P2 P3 sama dengan
P2 P3 berarti P3 kurangi P2 ya. 0 dikurangi min 1, 4 dikurangi 0, 3 dikurangi 2. Oke, berarti di sini 1, 4 dan 1. Nah, yang selanjutnya P2 P1. P2 P1 berarti P1 kurangi P2 ya. 2 dikurangi min 1, 2 dikurangi 0, 0 kurangi 2, sehingga 2 ditambah 1 3, 2 kurangi 0 2, 0 kurangi min 2 min 2. Oke, langkah selanjutnya cari P2 P3 cross P2 P1. Kalau vektor yang kiri kanan ditukar sih sepertinya jangan khawatir salah. Oke, kita bikin gak usah bikin contekan, ini udah ya. Berarti ini sama dengan yang 1 sama 3 nya kita hapus, jadi 4 1 2 min 2 ya. Determinan dari 4 1 2 min 2, 4 1 2 min 2. Oke, betul. Lalu yang kedua dihapus 4 sama 2 nya, berarti 1 1 3 min 2, 1 1 3 min 2. Yang terakhir 1 sama min 2 nya dihapus, 1 4 3 2, 1 4 3 2. Kita cari determinannya. 4 kali min 2, 4 kali min 2 dikurangi 2 kali 1, 1 kali min 2, 1 kali min 2 dikurangi 3 kali 1, 1 kali 2 dikurangi 3 kali 4. Oke, 4 kali min 2 min 8 min 2 min 2 min 3 2 min 12. Ini min 10, min 2 min 3 min 5 positif 5, 2 min 12 jadi min 10. Oke, cari sini aja lah. Didapat P1 P2 P3 cross P2 P1 itu sama dengan min 10 5 min 10, sehingga panjang dari P2 P3 cross P2 P1 sama dengan akar min 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah min 10 kuadrat. Berarti di sini 100 tambah 25 tambah 100 atau akar 225 atau sama dengan 15. Sehingga luas segitiga adalah setengah dikali 15 atau sama dengan 7,5 satuan luas. Nah, ini setengah, ini rumus segitiga itu setengah dari sama dengan setengah dari jajar genjang ya. Gitu. 7,5 sama ya. Nah, tugasnya sama, mencari dengan soal yang sama, jawabannya juga pasti sama. Kalau beda berarti hitungannya yang error. Tetapi pusatnya itu ada di P3 ya. Yang pertama tadi P1 sebagai pusat udah, P2 sebagai pusat udah. Nah, ini tugasnya P3 sebagai pusat. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tugas tulis tangan, kumpulkan sebelum
besok. Nah, nantilah ya. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, izin Pak, itu Ya. dikumpulkan besok jam berapa Pak ya? Sore lah maksimal ya. Jangan sampai malam. Karena kelas malam besok kerja, ya udah sore aja lah ya. Kalau kelas pagi langsung sorenya ya. Dan kelas malam nggak mungkin. Maksimal besok sahur atau nggak bisa istirahat nanti. Kasihan Pak, saya ada target ngaji nanti malam. Ya besok aja sore. Satu soal aja seperti tadi, cuma beberapa menit aja. Oke. Yang lain? Ada Adi, Andi, Debi, Fidian, Fikrah, Rapai, Rizky, Syahidnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Nanti dikerjakan tugasnya untuk mengganti kehadiran. Jadi yang mengerjakan nggak hadir seperti itu. Jadi dipaksa biar belajar ya, walaupun memang dibebaskan. Makanya ditulis tangan ya, minimal nulis lah. Kalau perkara ngerjainnya kerjasama nggak masalah. Karena bukan ujian juga bukan ulangan. Oke, untuk malam hari ini tidak ada yang ditanyakan lagi. Kita cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Tugasnya dikerjakan, materinya dipelajari, dan di bulan Ramadan ini silahkan memperbanyak dan lebih rajin lagi beribadahnya gitu ya, supaya dapat pahala yang lebih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin matikan dari sini. Baiklah, terima kasih. Sama-sama.